Tapi ingat, homo lesbi ada yang karena pergaulan, transfer spirit. Tapi kalau ini sejak lahir. Itu bedanya. Shalom sahabat John Pregado, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa, pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kutuk perceraian. Apa saudara? Tentang apa saudara? Kutuk perceraian. Nah, hari ini kita bahas tentang kutuk perceraian. Kenapa bisa terjadi perceraian? Memang ada orang cerai karena dasar suaminya goblok. Nah, ada juga orang cerai itu karena kutuk. Nah, hari ini kita bahas tentang kutuk perceraian. Mari kita buka dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat ketiga sampai dengan keempat. Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 5. Ayat 3. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan, Allahmu, adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Yang membalaskan apa saudara? Kesalahan bapa kepada saudara? Kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Sudah perhatiin? Kutuk itu ada 3 sampai 4 generasi. Berapa saudara? Berapa saudara? 3 sampai apa? 4 generasi. Nah, saudara, kenapa bisa terjadi perceraian? Pertama, bisa juga karena kutuk. Nah, kutuk penyebab apa yang bisa menimbulkan perceraian? Yang pertama adalah kutuk yang berikatan dengan namanya itu persembahan berhala, persembahan kuasa kegelapan. Apa saudara? Nah, orang kalau minta kekayaan sama setan, itu semua ritual kuasa setan itu selalu harus ada hewan bernyawa yang dikorbankan. Misalnya ayam pun harus ayam kampung, tidak boleh ayam horn Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setannya yang takut kolesterol. Nah, kerbau, sapi, babi, dan setelah sesaji itu dipersembahkan untuk mencari kekayaan ke setan. Itu biasanya ke kuburan keramat atau tempat pemujaan. Nah, ada sesaji. Nah, sesaji ini adalah lambang nyawa. Apa saudara? Lambang nyawa, lambang dari keturunannya. Makanya orang bisa sesaji. Nah, nanti juru kunci akan bicara yang bersangkutan harus memakannya. Nah, kalau yang bersangkutan itu makan bagian ekor. Apa saudara? Bagian ekor. Kalau ayam itu namanya berutu. Nah, maka anak cucunya akan terkena kutukan. Jadi perawan tua dan perjaka tua, dan yang menikah pasti cerai.
itu kalau minta pengelarisan, kekayaan ke setan, minta ke kuasa gelap, setelah itu ada sesaji. Nah, sesajinya ini disuruh apa, makan. Kalian bersangkutan makan bagian ekor. Itu adalah anak cucunya, keturunannya akan terjadi perceraian. Dan yang tidak nikah jadi perawan tua, perjaka tua. Makanya ada satu keluarga yang nikah cerai semua. Yang tidak menikah jadi apa? Perawan tua. Padahal cantik-cantik. Lebih baik tidak cantik tapi laku. Betul? Betul? Nah, laku. Nah, penting lakunya, betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Tapi ingat jangan terlalu jelek amat juga. Nah, yang pertama. Jadi kalau yang berhubungan dengan kuasa gelap, persembahan sesaji yang berhubungan untuk meminta kekayaan, apa saudara? Nah, atau kenaikan pangkat. Apa saudara? Kenaikan pangkat, minta kekayaan, kenaikan pangkat, setelah itu pengelarisan. Nah, di situ nanti juru kunci atau dukun akan minta disuruh namanya itu sesaji. Sesaji ini baik waktu terkabul atau waktu permintaan. Nah, kalau makan bagian sayap itu tangan-tangan anak cucunya sakit semua. Karena sayap itu lambang dari tangan. Kalau ayam itu bagian sayapnya. Tapi kerbau sapi itu apa? Kaki depan. Itu adalah lambang dari tangan-tangan keturunannya. Tapi hari ini kita bahas tentang kutuk perceraian. Kalau kutuk perceraian itu makan bagian apa? Ekor. Nah, ekor ini bicara apa? Perzinahan. Jelas? Jelas? Nah, yang pertama, jadi sesaji yang berhubungan dengan okultisme yang melibatkan hewan yang bernyawa, setelah itu disuruh makan, dan itu korban itu harus yang makan adalah yang meminta, baik waktu meminta atau setelah terkabul. Kalau makan bagian ekor itu berarti apa? Perceraian. Jelas? Jelas? Nah, karena ekor itu lambang dari apa? Nah, artinya kutuk adalah apa? Kata-kata yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, dan kehancuran dan kematian abadi. Yang kedua, yang pertama tadi apa, saudara? Kutuk karena, saudara, ingat, yang berhubungan dengan sesaji, yang berhubungan dengan kuasa kegel. Nah, yang bersangkutan suruh makan. Yang suruh makan itu biasa yang meminta. Yang kalau di kuburan keramat itu adalah juru kunci. Apa saudara? Yang minta apa? Juru kunci kalau di kuburan. Tapi kalau itu minta ke dukun, waktu dukun itu ada ritual, di situ suruh makan itu. Makan. Nah, itu kalau kepala itu orang tuanya atau anak yang disayang mati. Nah, tapi kalau ekor itu bicara apa? Perceraian. Dan jadi perawan tua, perjaka tua. Makanya satu keluarga ada, semua cerai. Yang kedua, kutuk perceraian karena penyebabnya adalah punya jimat pengasihan. Apa, saudara? Punya jimat apa? Jimat pengasihan atau pasang susuk, jarum emas, jarum tembaga, atau intan berlian atau sambar lilin. Nah, orang kalau mau pasang susuk, yang bersangkutan disuruh bikin apa? Selamatan atau bancaan kecil-kecilan, kembang setaman. Yaitu air putih, baru setelah itu ada yang namanya itu jarum emas. Apa, saudara? Jarum emas. Nah, yang berhubungan dengan susu, jarum emas maupun sambar lilin maupun berlian, setelah itu yang bersangkutan disuruh minum airnya atau yang bersangkutan suruh makan sesuatu, misalnya pisang atau makan nasi,
sebagai lambang dia setuju. Waktu dia memakan, maka itu perjanjian terjadi. Nah, anak dukun belum tentu dipasang susuk. Nah, karena tahu akibatnya. Nah, makanya tidak semua anak dukun jadi dukun. Itu pun dukunnya susah mati, baru ilmunya diturunkan, itu pun hanya 1 atau 2 orang aja. Nah, orang pasang susuk jarum emas termasuk tembaga. Dulu belum tempat ada tembaga. Nah, setelah itu ada yang namanya itu samberlian atau berlian. Itu kutuknya adalah apa? Rumah tangganya akan hancur. Jadi orang pasang susuk itu kutukannya rumah tangga hancur. Tapi ingat, bukan susuk KB lain. Nah, jelas? Jadi orang pasang susuk itu kutukannya ada rumah tangga apa? Hancur. Dan ingat, anak cucunya jadi perawan tua, perjaka tua. Kalau dulu sebelum saya bertobat, itu sampai 7 generasi. Karena itu disebut angka sempurna. Tapi kalau di Alkitab, itu ada 3, 4 generasi aja udah susah, apalagi 7. Nah, kita kembali ke Alkitab aja. 3 sampai 4 generasi. Nah, orang pasang susuk, itu ada berbagai macam akibatnya. Kalau yang pasang susuk, yang ini saudara, samberlian yang berhubungan emas, berlian itu di wajah. Ini kutukannya tidak terlalu hebat. Yang paling hebat itu kutukannya kalau ditanam di kemaluan. Susuk yang ditanam di kemaluan adalah susuk yang paling berbahaya. Baik kekuatan mistiknya maupun kutukannya. Jelas? Kalau yang wajah itu sejenis menundukkan lawan jenis atau untuk membuat yang setiap orang ketemu dia tertarik. Tapi kutukannya adalah apa? Yang nikah anaknya cerai. Dan jadi banyak perawan tua, perjaka tua. Tetapi kalau susuk yang ditanam di kemaluan, kutukannya, keturunannya banyak yang kelainan seks, bencong. Homo. Itu kalau susuk yang ditanam di kemaluan. Tapi kekuatan gaibnya lebih kuat melebihi yang ditanam di wajah maupun di bokong. Ada susuk ditanam di bokong, saudara. Supaya apa? Kalau dia gini, langsung dia gitu. Itu susuk yang ditanam di bokong. Ada yang juga di bagian kaki. Nah, kalau bagian kaki kebanyakan bukan jenis pengasihan, tapi bagian kaki ini biasanya untuk olahraga, untuk atlet. Supaya apa? Kuat. Nah, tapi jenis susuk yang ditanam di kaki, kutukannya tetap sama. Perceraian, perawan tua, perjaka tua. Ini susuk. Tapi kalau sampai susuk ditanam dalam kemaluan, itu akan mengakibatkan, ingat saudara, anak cucunya setiap generasi ada yang kelainan seks, bahkan sampai hiperseks, bahkan sampai maniak seks, homo, lesbi. Tapi ingat, homo lesbi ada yang karena pergaulan, transfer spirit. Tapi kalau ini sejak lahir, itu bedanya. Nah, itu susuk yang ditanam kemaluan. Dan itu keluarganya hancur semua. Itu susuk. Jelas? Jelas? Nah, jadi ingat, kutukannya susuk yang paling berbahaya itu susuk yang ditanam di kemaluan.
Nah, karena bisa menimbulkan kelainan seks anak cucunya. Nah, kalau yang di wajah, yang mau saudara, di wajah, sama di kaki, sama yang di tangan. Kalau di tangan tuh biasanya supaya berkelahi menang, sekali pukul ambruk. Gitu. Nah, kaki. Nah, susuk kalau yang untuk di tangan sama kaki belum tentu emas, bisa juga gotri. Apa saudara? Gotri itu saudara, atau baja putih. Taruh sini. Kalau ini biasanya untuk kekuatan, tebal, atau kewibawaan. Nah, ada juga ditanam, ada di kaki. Nah, kalau dulu sebelum saya bertobat, saya dipasang susuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jarum tembaga dan jarum emas. Kutukannya lengkap. Itu semua. Tapi sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Nah, jadi ingat, jadi tingkat kutukan yang paling berbahaya itu adalah kutukan susuk yang ditanam dalam kemaluan. Nah, kalau kutukan yang ditanam ada di bagian kaki sama bagian tangan, ini saudara, itu gotri sama apa saudara? Baja putih. Baja putih, taruh gitu. Itu jenis kekuatan, termasuk ada juga air raksa. Air raksa dimantrai, ditanam. Nah, tapi kalau dulu sebelum saya bertobat, saya tidak suka yang air raksa. Saya dulu emas sama tembaga. Ini, itu kutuknya adalah rumah tangga hancur, cerai. Dan anak cucunya cerai juga. Sama. Walaupun itu bukan untuk pengasihan. Hanya untuk apa? Kekuatan. Nah, tapi kalau sampai menimbulkan bencong, homo, lesbi, itu yang ditanam di kemaluan. Dan kena kutukannya ini, waktu mau matinya susah. Jelas? 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 Nah, yang ketiga. Nah, jadi penyebab perceraian itu pertama, tadi sesaji. Yang berhubungan dengan kuasa kegel. Yang kedua adalah apa? Susuk. Nah, yang ketiga adalah jimat. Apa saudara? Nah, jimat yang jenis untuk yang namanya untuk nundukkan lawan jenis atau bisa supaya kalau dia ngomong orang percaya. Biasanya marketing ini yang sebelum bertobat itu yang minta tolong supaya kalau ngomong oh itu langsung semua orang langsung ada wibawa. Itu ada mantranya itu. Itu sebelum saya bertobat ada mantranya. Nah itu jimat ini biasanya itu berupa tulisan. Berupa apa saudara? Tulisan, ada yang juga batu akik. Dukun tidak akan ngasih batu rubi atau blue sapphire. Kenapa? Rugi. Karena semua media bisa dipakai. Dukun tuh biasanya maksimal ngasih batu akik. Modal 10.000, jualnya 5 juta. Karena dukun itu punya hukum Nah, jenis jimat yang untuk pengasihan itu kebanyakan batu akik. Setelah itu semar ndodok. Nanti juga ada mantranya namanya semar mesem. Itu selain nunduk lawan jenis, tapi supaya kalau ngomong bisa Ada yang juga pakai jolo sutro. Nah, mantra-mantra itu kebanyakan ada tambahannya, yaitu jimatnya. Nah, akik, semar ndodok, setelah itu tulisan, mantra-mantra. Nah, ini yang menyebabkan namanya itu kutukan, yaitu apa darah? Sebelum mati, dia harus melihat anaknya cerai dulu. Jelas? Dan anak cucunya jadi perawan tua. Nah, kalau jenis ini
Kalau orang ngomong tuh langsung percaya. Orang pinter jadi goblok kalau dia ngomong. Ada pengusaha di Jawa Barat, pemilik banyak tronton truk yang untuk pengiriman. Saya pernah nangani satu kasus. Jadi dia itu punya kayak tronton itu banyak, ada ratusan. Tapi sopirnya bacain dia mantra. Bosnya jadi sopir. Jadi bosnya ini diperintah apapun, termasuk betulin ban. Itu kejadiannya di Jakarta. Begitu ngomong daerah Karawaci. Ngomong gini dah. Anak buahnya itu. Istrinya aja enggak dipercaya. Nah, suatu kali saya diminta tolong istrinya. Tolong Pak Daud, usir setannya. Waktu ketemu saya doa. Darah Yesus, hancurkan mantra-mantra. Darah Yesus bebaskan. Namamu siapa? Tak tumpang. Saya gini, plek, salaman. Saya doa, darah Yesus, hancurkan mantra-mantra. Dan bosnya saya doain, langsung sadar. Bapak, selama ini aku pernah jadi sopirnya dia ya? Iya, besok dipecat. Begitu sadar langsung dipecat. Jadi kok ngomong gini, siapapun harus percaya. Itu pakai jimat. Pakai apa dah? Nah itu sebelum mati, dia harus melihat perceraian di anak cucunya. Ketiga, itu namanya jimat, ada sesaji. Setelah itu apa dah? Susuk. Ketiga apa dah? Jimat. Jelas? Jelas? Jimat. Yang keempat, serapah. Apa saudara? Serapah. Karena suatu kesalahan, suatu kutukan bisa terjadi. Kalau dalam posisi marah, emosi, alasan yang kuat, sumpahin jadi. Contohnya seperti ini. Di kampung saya waktu kecil, ada seorang bapak itu bermimpi. Dalam mimpinya didatangi seorang kakek-kakek tua dan berkata, galilah di tempat bambu-bambu itu lokasi ini. Nanti kamu ketemu kunir, yaitu emas. Dia cerita sama menantunya. Aku ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi kalau neng bambu-bambu itu di tengah itu, di titik itu ada harta karun emas. Habis ngomong demikian, tanpa pengetahuan bapak ini, menantunya gali sendiri. Dan diketemukan emas-emas dan batu jamrud. Langsung mantunya kaya raya. Yang mimpi tetap miskin. Ingat alasan yang marah, emosi. Nah, bapak ini marah, emosi. Di bapak ini marah, emosi, dia berkata apa? Terkutuklah kamu. Kamu gila harta, maka kamu akan gila. Dan anak cucumu yang laki-laki jadi pelacur laki, yang perempuan jadi pelacur perempuan, dan anak cucumu semua tukang kawin. Saking marahnya disumpahin. Bapak ini nyumpahin menantunya,
Tapi yang kena kutuk adalah anak cucu. Betul. Yang laki-laki jadi pelacur. Padahal dia tukang becak, jadi pelacur laki. Karena modalnya tinggi besar tok. Kutuk. Yang perempuan jadi jadi simpenan. Dan kawin cerai itu aja kerjaannya. Anak cucunya. Sekarang udah sampai generasi ketiga. Kutuk. 3. Ingat saudara, sumpah serapah bisa terjadi. Apalagi perkawinan yang tanpa restu orang tua. Maka perkawinan itu tidak akan bahagia. Orang tuanya marah, berkata, tanpa restuku kalian tidak bahagia. Apa yang terjadi? Pasti pernikahan itu bermasalah, bahkan nanti cerai. Dan itu harus dipatahkan dalam nama Yesus. Dari kutuk perceraian juga bisa karena apa? Sumpah serapah. Atau lakinya dulu pacaran selalu gonta-ganti, bikin putus, bikin orang sakit hati. Nah, yang dia gonta-ganti pacar sama mempermainkan wanita, yang nyumpai banyak. Nikah, bisa cerai. Dan anak cucunya pun cerai juga. Jadi bisa juga karena apa? Sumpah maka hukum tabur tuai itu ada. Jelas? Jelas? Nah, jadi ingat, kutuk sumpah serapah bisa juga menyebabkan orang itu cerai. Jelas? Jelas? Terutama perkawinan yang tanpa restu orang tua. Tanpa restuku kalian tidak bahagia. Itu bahaya. Nah, makanya hati-hati, mulut ini berkuasa. Saya pernah mendoakan seorang ibu yang ngutuki anak-anaknya. Semua dikutukin dah. Anak-anaknya dikutukin. Bahkan ada yang meninggal mati kecelakaan. Nah, ada satu ibu ini punya ibu kan ya. Anaknya ini yang percaya Yesus bertobat. Pak, tolong batalin kutukannya supaya aku tidak kena kutukannya. Tadi batalin kutukannya yang mati ibunya. Sumpahnya balik. Makanya sebagai seorang ibu, lidahnya ada kuasa. Bapak juga gitu, bagi orang tua. Jadi kutuk perceraian dia terjadi karena apa? Sumpah serapah. Jelas? Dan ini berlaku sampai apa? 3-4 generasi. Yang ketiga. Pertama, sesaji lambang dari generasi. Kedua, ketiga apa saudara? Jimat. Yang keempat apa? Kutuk serah. Jadi orang nyumpahin itu juga ada kutuknya. Apalagi sumpah-sumpahan karena warisan di depan pusara kuburan. Sebenarnya bukan masalah kuburannya. Tidak ada urusan kuburan sama tidak kuburan podo ae. Tetapi di situ sering banyak ada pengundangan setan. Banyak setan lewat. Waktu sumpah-sumpahan didengar. Setan lewat jadi. Jelas saudara? Itu bisa menimbulkan kutuk perceraian. Jadi kutuk perceraian bisa yang keempat. Apa saudara? Sumpah serah. Nah. Makanya ibu-ibu itu hati-hati. Jangan nyumpahin suaminya sendiri. Karena pernah kejadian. Ada seorang ibu. Dia itu punya suami suka main perempuan. Tapi pinter tidak pernah ketahuan. Saking jengkelnya, ibu ini ngomong gini, kamu itu tukang tipu. Nanti kamu, karena kamu suka main perempuan terus, kamu kena raja singa, sipilis.
Raja singa sipilis. Baru ngomong gitu, enggak sampai setahun. Suaminya kena raja singa sipilis bener. Langsung ibu minta tolong saya, Pak, tolong batalin kutukannya. Loh kenapa? Aku takut ketularan juga. Jadi bisa terjadi perceraian itu karena sumpah serapah. Jelas? Ada jimat, ada perjanjian setan, juga anak sumpah serapah. Nah, yang kelima, perbuatan dari orang tua atau kakek neneknya. Kalau kakek neneknya itu tukang kawin di mana-mana, ingat, Alkitab mengatakan apa? Membalaskan kesalahan bapak ke apa? Ke anak-anak sampai 3-4 gene. Makanya kalau kita menikah, lihat dulu keluarganya gimana, kan gitu. Betul? Betul? Keluarganya gimana? Ini keluarga baik-baik atau kawin cerai? Betul? Kenapa? Ingat, hukum tabur tuai itu berada. Kutuk perceraian bisa terjadi karena hukum tabur tuai juga. Selain kasus perjanjian setan. Nah kalau punya ibunya ini suaminya aja 3. Wah, gonta-ganti, cari laki-laki terus. Nah, punya anak, itu kena kutuk. Itu otomatis. Itu namanya kutuk Nah, coba saudara, coba jawab bapak Pak ya. Bapak misalnya punya anak perempuan, tiba-tiba disukai anak laki-laki. Nah, bapaknya udah kawin 7 kali. Bapak mikir enggak, Pak? Ya? Pasti mikir. Betul? Karena hukum tabur tuai itu ada. Membalaskan kesalahan bapak kemana? Ke anak-anaknya. Tapi aku menunjukkan kasihku beribu-ribu. Jadi ingat saudara. Bisa karena perbuatan orang tua. Sehingga kutuk perzinahan, kutuk perceraian itu ada. Ingat. Masalah apa saudara? Pertama apa saudara? Sesah sama setan. Kedua, susu. Ketiga, apa saudara? Jimat. Keempat, apa? Kutuk serapah. Yang kelima, apa saudara? Perbuatan orang. Siapa yang menabur dia menuai. Makanya saudara kalau punya kakek nenek yang tukang kawin di mana-mana, itu masuk dah 3-4 generasi. Apalagi ibunya tukang kawin di mana-mana. Nah itu juga kena kutuk generasi. Itu namanya kutuk tabur tuai. Dan itu harus dipatahkan. Nah semua kutuk itu bisa dipatahkan. Tetapi harus ada namanya pertobatan kelahiran baru. Dan yang tahu kelahiran baru adalah Tuhan dan diri saudara. Amin. Nah, ikutin saya semua untuk membatalkan kutuk perceraian. Di dalam nama Yesus. Segala ikatan kutuk perceraian. Kutuk perjanjian setan. Kutuk keluarga. Ingat. Jadi kalau bapaknya tukang kawin atau ibunya tukang kawin di mana-mana, itu ada kutuk apa? Perceraian Ingat, itu namanya kutuk keturunan, kutuk keluarga. Ini sama, segala ikatan perjanjian setan, segala ikatan kutuk keluarga, kutuk serapah. Ingat, ada juga kutuk apa? Serapah, disumpahi orang. Karena kesah, apalagi sumpah-sumpahan masalah warisan. Segala kutuk serapah, perjanjian setan, kutuk jimat, kutuk mantra. Kami patahkan, kami hancurkan, kami putuskan dalam nama Yesus. Darah Yesus sudah membebaskan hidup kami dari segala kutuk perceraian, kutuk perzinahan, kutuk keturunan. Amin. Jadi ingat, ini 5 tentang kutuk.
perceraian. Nah, bisa juga perceraian itu terjadi bukan karena kutuk, tapi laki-lakinya kasar, suka mukul orang, kan gitu dah. Bahkan istrinya jadi sansak tinju, kan gitu dah. Nah, itu perlu namanya itu bicara tentang karakter. Itu harus bertobat. Tapi apapun alasannya, tidak boleh cerai. Perceraian menurut iman Kristen, perceraian terjadi ketika sepasang suami istri memutuskan untuk tidak lagi memenuhi ikatan pernikahan mereka. Ada beberapa faktor yang biasanya dikemukakan sebagai alasan terjadinya perceraian dalam kehidupan pernikahan, diantaranya sebagai berikut. 1. Motivasi yang keliru dalam menikah. 2. Komunikasi keluarga yang tidak berjalan dengan mulus dan tidak saling membangun satu sama lainnya. 3. Kesulitan ekonomi dan keuangan. 4. Intervensi pihak ketiga dalam keluarga, misalnya orang tua, mertua, dan saudara. 5. Ketidaksetiaan pada pasangan. 6. Ketidakdewasaan dalam mengelola konflik. Namun sebenarnya perceraian yaitu pemutusan ikatan pernikahan secara hukum. Ini merupakan penyimpangan dari maksud Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Hal ini membuktikan bahwa perceraian bukanlah maksud asli Tuhan bagi pernikahan. Menurut Alkitab, hanya ada 2 alasan terjadinya perceraian, yaitu karena salah satu dari suami atau istri terbukti berzina. Matius 19 ayat 9. Dan perceraian oleh kematian. Sesungguhnya Tuhan sangatlah membenci perceraian, seperti ada tertulis, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Tuhan Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Perceraian sama sekali tidak dilegalkan dalam pernikahan Kristen. Tuhan Yesus sangat jelas sekali menekankan bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Markus 10 ayat 9. Perceraian tidak pernah menjadi keinginan Tuhan dan selalu merupakan hasil dari dosa. Manusia tidak mempunyai wewenang atau hak untuk dapat menggagalkan perjanjian pernikahan antara Tuhan dan pasangan. Oleh karena itu, pemahaman awal mengenai pernikahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan perlu dipahami secara mendalam oleh masing-masing pasangan. Paulus pun berkata kepada jemaat Korintus tentang perceraian. Paulus menjelaskan bahwa apabila ada pasangan yang tidak beriman yang ingin menceraikan orang percaya, maka biarlah ia bercerai. Paulus mengizinkan terjadinya perceraian tersebut karena pernikahan keduanya tidaklah dimulai dengan sebuah perjanjian pernikahan di dalam Tuhan. Namun pada dasarnya berpasangan dengan orang yang tidak beriman bukanlah alasan untuk bercerai, tapi orang Kristen dianjurkan untuk hidup berdamai dengan pasangannya. Walaupun bukan orang yang beriman hingga memenangkannya ke dalam iman pada Kristus. Sebagai umat Kristiani sudah seharusnya kita mematuhi perintah Tuhan bahwa perceraian itu bukanlah maksud Tuhan yang sesungguhnya dari pernikahan Kristen. Sebaiknya sebagai pengikut Kristen dan merupakan orang-orang percaya, ketika hubungan pernikahan yang kita bina berada di ambang perceraian, kita harus mempertimbangkan bahwa perceraian itu menyalahi perintah Tuhan serta tidak sesuai dengan kehendaknya. Perceraian hanya akan mengganggu kelangsungan hidup kita dan membawa pengaruh buruk pada orang lain, terutama anak-anak hasil pernikahan tersebut, dan perceraian hanya akan menambah masalah baru bagi kita dan bukan merupakan solusi dari masalah. Solusi yang dapat diberikan agar pernikahan Kristen jauh dari perceraian adalah bahwa mulailah berusaha dari diri sendiri. Mencari jalan keluar dengan penuh kerendahan hati dan dengan semangat mengampuni. Dan kedua adalah dengan meminta serta mengikuti dengan serius bimbingan pernikahan Kristen dari Pusat Bimbingan Kristen atau dari pendeta. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan,
tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar
belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, karena saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya, kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi,
orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.